Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di sini saya ingin memaparkan mengenai mulai dari diri modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Trio Agung Pamungkas, berasal dari SD Negeri 2 Ancaran, Kecamatan Kuningan, Jawa Barat. Di sini, saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan ke-8. Dimulai dari diri, itu ada beberapa pertanyaan pemantik. Salah satunya yaitu, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Saya merasa gugup, canggung, dan khawatir ketika dilaksanakan observasi oleh kepala sekolah. Walaupun saya sudah mempersiapkan RPP dan mempelajarinya terlebih dahulu, tapi tetap saja saya merasa khawatir bila mana pembelajaran yang saya lakukan tidak sesuai dengan standar penilaian. Ceritakan pengalaman Anda pada saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pada saat observasi, ketika saya diobservasi oleh kepala sekolah, tidak dapat dipungkiri bahwa saya merasa gugup dan khawatir di awal proses pembelajaran. Saya merasa kurang leluasa dan berekspresi ketika Pak Kepala Sekolah memperhatikan cara saya mengajar. Akan tetapi, perasaan tersebut sedikit demi sedikit menghilang ketika masuk ke pembelajaran inti. Selama proses pembelajaran, saya menyesuaikan diri dengan RPP yang telah saya pelajari sebelumnya, baik dari media sampai dengan LKPD yang harus dikerjakan. Lalu pasca kegiatan observasi tersebut, Pak Kepala Sekolah mengkoreksi dan memberikan saran kepada saya terkait apa yang harus diperbaiki dan perlu ditingkatkan kembali ke depannya yang sesuai dengan kriteria standar yang telah dimiliki oleh Bapak Kepala Sekolah. Menurut Anda, bagaimana proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal yaitu satu, dalam melaksanakan supervisi, kepala sekolah yang notabene sebagai supervisor memiliki sikap membantu, memahami, terbuka, jujur, sabar, dan juga humoris ketika memberikan tanggapan. Sebaiknya, supervisi akademik dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, di mana hal ini bertujuan agar guru mau mengembangkan diri dan terus mencari agar membuat sebuah pembelajaran yang ideal dan lebih baik lagi. Yang ketiga, yaitu tujuan dari supervisi bukan untuk mencari kekurangan guru, akan tetapi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami dan memecahkan masalah akademik yang dihadapi oleh guru. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah, apa yang perlu melakukan supervisi? Di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai 10? Di mana situasi belum ideal yaitu 1 dan situasi ideal adalah 10. Jika saya menjadi seorang kepala sekolah, yang saya perlukan dalam supervisi yang sesuai dengan gambaran ideal tersebut, maka saya akan memposisikan diri dan berada di posisi ketujuh. Karena ada beberapa hal yang belum mencapai tujuan dari program yang telah dirancang. Dan salah satu alasannya lagi kenapa saya memposisikan diri di posisi ketujuh, karena bertujuan agar saya terus memperbaiki diri. Karena jika sudah mencapai 8, 9, bahkan 10, berarti apa yang telah saya lakukan itu sudah cukup. Sehingga saya tidak
mau lagi untuk memperbaiki, untuk belajar lebih lagi. Oleh karena itu, di sini saya memposisikan diri sebagai posisi ketujuh. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal tersebut? Beberapa aspek yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal tersebut yaitu dengan membekali diri, baik itu dari aspek pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mengenai coaching, dan kaitannya sebagai peran kepala sekolah. Sehingga saya membutuhkan persiapan untuk memiliki hal tersebut agar mampu mengembangkan keberhasilan layanan secara lebih baik lagi. Setelah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif, tuliskan harapan Anda terkait modul ini. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya berharap mampu memahami seluruh rangkaian materi yang ada dalam modul 2.3 sehingga saya dapat terapkan dan dalam praktik baik di lingkungan sekolah. Dan saya bisa terapkan juga pendekatan coaching ini untuk mengembangkan diri, rekan sejawat di sekolah tempat saya mengajar. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Yang saya harapkan yaitu yang pertama, materi yang saya harapkan dalam modul 2.3 yaitu materi yang berisi tentang pengetahuan dan pengalaman yang menggambarkan praktik coaching di kelas maupun di lingkungan sekolah. Adapun kegiatan belajar yang saya harapkan yaitu mampu berkolaborasi dalam berkomunikasi, yakni berpikir coaching, supervisi akademik dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi diri dan rekan sejawat. Lalu yang ketiga adalah manfaatnya yang saya dapat yaitu bisa memperbaiki diri dan membantu dalam memerankan diri sebagai coach bagi murid-murid agar menjadi lebih merdeka dalam belajar dan menentukan arah hidupnya di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.